Bergabung dengan suasana dari pernyataan Ahmad Dhani berikut ini. Yang Titi Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki ya, Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki, karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits gitu. Dan kita menyayangkan kemarin Eyang Titi udah mau menjadi Dewan Pembina daripada aksi ya, karena kita anggap beliau adalah sosok yang haknya harus kita perjuangkan gitu. Haknya harus kita perjuangkan karena karya dari Eyang Titi itu banyak, ya, banyak dan secara ekonomi harusnya bisa menjadi warisan atau legacy kepada anaknya maupun cucu-cucunya gitu. Karyanya banyak, pernah berkarya bersama bareng dengan Mas Dhani atau proyek? Belum pernah. Cuman saya sering telepon-teleponan, lumayan sering telepon-teleponan. Dekat sekali. Iya. Beliau seneng ngobrol dan beliau perhatian sekali, selalu seperti ya orang tua pada anaknya lah gitu. Lalu udah dapat informasi mungkin nanti akan disemayamkan di mana, dimakamkan di mana? Belum tahu. Tapi hari ini mau langsung ke rumah duka? Iya, mungkin malaman ya. Rumah duka di Dharma Wangsa kalau nggak salah jalannya ya. Saya pernah mau mampir belum sempat. Kalau boleh tahu dapat informasinya langsung dari keluarga? Langsung waktu kita di acara di sini tadi langsung. Baik, terima kasih Mas Dhani. Sosoknya yang diistilahkan, sosok Titi Puspa yang diistilahkan sebagai Ismail Marzukinya, versi perempuan begitu. Itu keterangan dari musisi Ahmad Dhani yang juga kita pahami saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dengan banyak lagu yang terkenal, lintas zaman, lintas generasi, bahkan ada legacy yang banyak ditinggalkan untuk kalangan-kalangan seniman. Itu kenangan yang betul-betul diingat betul oleh Ahmad Dhani mengenang mendiang Titi Puspa yang berpulang hari ini jelang pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Mas Piu, izin kami lagi live di Kompas TV. Ini ya. Seperti apa di? Sangat dekat sekali sih sama yang Titi Puspa. Dulu kita pernah Padi Reborn konser, terus yang Titi Puspa juga jadi featuring di lagu Cahaya Mata. Terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama yang Titi. Emang kalau ngobrol sama yang Titi, almarhum itu selalu lama, ya bener-bener kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh. Kayak yang putri kita yang ngomong, cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat. Jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami. Sosok sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titi Puspa itu? Titi Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titi itu sebenarnya. Kolaborasi atau kerjasama yang paling berkesan untuk Mas Pio dengan tahun 2007 kayaknya. Kita 2007 kita pernah acara di Trans TV, itu kita pernah bareng sama beliau nyanyikan lagu Padi bareng sama Padi, Cahaya Mata. Ada pesan yang paling diingat nggak sih dari Eyang Titi? Ya waktu itu saya ingat Tante Titi selalu bilang jangan pernah putus atau jangan pernah capek untuk terus berkarya terus ya. Menurut Mas Piu, sumbangan terbesar Titi Puspa untuk industri musik Indonesia itu apa? Tante Titi Puspa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk lagu-lagu, untuk karyanya yang melegenda, karya-karyanya yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya termasuk yang waktu kecil saya suka sama lagunya Tante Titi yang judulnya Bim Bim itu
sangat luar biasa banget. Sampai sekarang saya masih ingat lagu itu. Terus padahal itu saya masih kecil ya, masih 5-6 tahunan. Terus itu karya-karya beliau nggak lekang oleh waktu, nggak lekang oleh zaman. Tadi juga Mas Dhani sempat menyebutkan akan memperjuangkan hak-hak yang Titiek Puspa yang belum sempat didapat. Itu akan seperti apa? Ya, kita kan memang dari aksi Asosiasi Komposer ini kita memang mengumpulkan karya-karya dari pencipta lagu baik yang masih aktif maupun yang sudah meninggal. Jadi ahli warisnya kita ajak gabung bersama dengan aksi. Setelah ini karya-karya nanti kita akan mengurus untuk direct license. Jadi nanti dengan direct license, dengan lagu-lagu karya itu dinyanyikan, contohnya umpamanya lagu Titiek Puspa yang Kupu-Kupu Malam, karena di kita di DDL, sehingga nanti kalau umpamanya Noah bawain Ariel Noah nyanyi lagu Kupu Malam harus direct license ke kami, gitu. Intinya seperti itu. Dapat informasi mungkin hari ini akan disemayamkan di mana, nanti akan langsung hadir. Iya, nanti mudah-mudahan karena nanti kan kita ada pertemuan dengan tapi kita kan ini masih suasana berduka ya. Kita kita doa yang terbaik untuk Tante Titiek. Ya. Terima kasih Mas Dini.